semuanya punya Ini Kris. Qris Kris anjir. Qris anjing. Dih, itu. Kopi shop GoFood Iya. Sehari cepet 50 ya. Gua cepet langsung gua tabung. Gocap itu udah include bensin, jajan. Oke, Ensoyo, halo teman-teman, kembali lagi di Rooftop Podcast. Selamat datang setelah kita vakum hampir 2 minggu ya. Lebih, oh my god. Kali. Jadi ini kita record habis hujan, jadi cuacanya agak-agak dingin-dingin gimana gitu ya. Jadi Bagus. jangan lupa kalian nonton ini sambil makan mie rebus biar lebih enak ya. Gila, hujan-hujan emang mie rebus tuh enak banget, apalagi yang anget-anget. Anget banget. Sambil makan sambil like, comment, subscribe kalian teman-teman ya. BTW selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Kita ini nih episode Setelah di tahun baru. Gila. Episode pertama di tahun baru gitu. 2025 episodenya. Lu kemarin tahun baru kemana aja, Cok? Tahun baru gua kerja. Anjir. Tapi enggak apa-apa. Pundi-pundi uang. Anda gimana nih? Gue sih di rumah aja ya ngeliatin petasan. Soalnya mau keluar juga mau kemana gitu kan. Nggak bisa kemana-mana. Susah ya? Iya. Susah ya. Kira-kira resolusi lu di tahun ini apa, Cok? Resolusi gue lebih bisa ngatur duit gue sesuai dengan tema hari ini. Ngomong-ngomong soal duit, Anjas. kita kali ini mau ngebahas yang nggak cinta-cintaan dulu. Ini menyangkut masa depan kita semua. Kelas boy, ini sumpah. Kita mau ngebahas apa sih, Cok? Mau ngebahas money management. Apa yang di pikiran lu tentang kalau kita ngomongin money management? Ya pasti ngatur keuangan kita. Cuman yang gue mau tanya ke lu tuh, kan pasti setiap orang kan caranya beda-beda. Ya dong. Kalau cara lu gimana ngatur duit lu? Cara ngatur duit gue beli ini. gitu. Oh iya, benar. Yang pertama adalah lu lihat dulu kebutuhan. Kebutuhan yang pertama. Mana yang paling utama? Makan. Iya kan, sehari misalnya kasar-kasar nih ya lu habis 40.000 nih buat makan doang pagi sampai malam. Dikali tuh sebulan, ya kan. Terus selain makan hitungannya udah minum dong. Ya. Sama bensin misalnya kalau lu kerja atau lu kuliah ya kan. Harus hitung juga kali. Misalnya tiap hari nih anjing 26 hari 2 kali 26 hari digabungin sama totalan tadi. Gitu. Tapi lu semua duit dijadiin satu atau gimana? Gue jadiin satu karena gue malas putar-putar rekening, pusing gue. Salah satu ya. Nah itu tuh agak-agak beda tuh. Kalau gue ada lebih dari satu rekening. Jadi yang misalnya di BCA khusus yang buat beli apa aja. Ya oke. Kalau misalnya gue mau nabung atau apa, gue bisa di yang mandiri atau di yang apa gitu kalau gue. Oh, mending sistemnya kayak gitu. Ya, atau juga di e-money kan, kayak misalnya di Dana, OVO, kayak gitu-gitu, disimpan duit di situ. Nah, cara mainnya gitu. Kalau money management itu buat orang yang udah berpenghasilan ya, Cok. Betul. Buat orang yang udah punya uang sendiri. Kalau misalnya dia belum kerja gimana, Cok, cara ngatur duitnya? Kayak misalnya buat anak kos deh. Anak kos kuliahan kan. Dia udah tiap bulan harus bayar kos, buat beli makan, terus cuman dijatain misalnya berapa juta cuman sebulan. Nah, lu ada ini enggak, ada kayak tips and trick? Iya, tips buat mereka nih gimana sih cara ngatur uang itu biar enggak cepet habis gitu. Oh gitu. Jangan keseringan pesen ojol aja sih anjir. Jangan keseringan nongkrong. Biasanya tuh anak-anak kos-kosan tuh biasanya di awal bulan tuh. Wah anjir kayak foyo-foyo banget ya. Awal bulan akhirnya makan Indomie yang dikemesin anjir. Krauk. Tapi tips and triknya gimana, Cok? Tips and trick kalau gue ya biasanya ya, ini kan kita ngomong ke kos ya. Kasarnya kita ngomong lu sebulan dapat 1 juta lah dari emak lu ya kan. Ya misal sebulan 2 juta deh. 2 juta, oke, 2 juta. 2 juta kosan Jakarta mana ada sih yang gope, nangis gua. Mana kasih tau gua. Oke. Udah kepotong setengah buat kos misalnya. Iya, misalnya 700.000 misalnya. 1.300.000 sisa.
Sehari lu kasar kita makan warteg dari 15.000 pagi apa sih siang malam. Sekali 30. Tadi dulu 15.000 kan itu cuma siang doang belum malam. Oh iya. kan? Iya. 30.000 dong. Berarti sehari makan 2 kali. 2 kali dong. Ya, 30 kali 30 900. 900 dikurangin 1.300.000. 600.000. 400 enggak sih? 600, Pak. Apaan sih? Kan 1.3 dikurangin 7. Apa sih 400 kocak? Om 9 tambah 3 berapa? 12. 9 tambah 4 13 anjir. Oh iya, salah gua. Sisa 400.000. 400.000 nih ya, sisa 400.000. Nah 400.000 itu lu anggap aja uang mati lah. Ya belum buat bensin. Bensinnya ya lu kampus lah. Listrik cepet gua sih. Bisa 300.000. Tapi kosan mah cepet juga kebanyakan gak sih? Ipannya gocap ya. Ya anggaplah cepet lah ya. Ya cepet. Cepet lah ya lu pakai kipas angin 300.000 tuh. 300.000 bensin. Bensin itu sehari 10.000 kasarnya cuma sekilo doang. Kalau lu pertalite ya paling 10.000. Seminggu paling ngisi 3 kali. Iya 3 kali. 3 kali kali 4 12 ya. 12 kali ngisi. 12 kali ini 120. Kurangin 300. Berarti 180. Udah tuh, sisa tuh 180 dari 2 juta. Hidup di Jakarta tuh ya. Iya. Kita nggak tanya tempat lain nih. Sedangkan kalau misalnya belum lu nongkrong, terus lu di kuliah jajan. Di kuliah jajan. Nggak mungkin kan lu malam-malam jam 2 pagi nggak mau Indomie, ya kan? Iya. Terus belum kuota. Kalau nggak ada wifi gimana? Kosannya. Kuota 30.000 sih ada 1 GB. Ya kuota malam sih paling itu juga. Kayak apa ya? Tips and trick itu tuh sebenarnya bisa aja kalau misalnya dari orangnya juga punya kepribadian yang hemat nggak sih? Iya itu enak banget kan ini. Ya kan kalau lu hemat udah pasti lu bisa ngatur duit, intinya gitu aja sih kalau gue ya. Kalau tujuan lu misalnya emang lu itu pengen nabung, ya lu misalnya nih sehari makan 30.000, ya lu makan cuman siang aja terus misalnya nih siang tapi itu siangnya setengah-setengah. Kayak misalnya nasi lu sebakul nih di warteg kan sebakul ya, setengahnya tuh siang tuh habisin, setengahnya lagi nanti buat malam. Sama sayur-sayurnya. Pilih sayur yang kering ya, jangan yang basah. Bau nanti malam. Tapi kalau gue ya ini duit ya, gue misalnya dikasih jatah 1 juta gitu ya. Buat ya pokoknya sehabisnya aja. Gue tuh biasanya gue bagi 2 dulu, atau enggak gue misalnya ambil 300.000 dulu. 300.000 gue buat beli makan, buat beli ini itu. Makanya lu beda-beda bangnya. Iya, pokoknya misalnya nih cash 1 juta, gue ambil 300. Udah nih gue 300.000 buat makan berapa hari gue. Nah nanti kan masih ada 700 tuh. 700 kalau misalnya gue kurang, ambil lagi dikit. Jadi nggak langsung semuanya gitu kalau gue. Iya. Makanya lu ngebedain. Iya, jadi kalau misalnya nanti udah ada sisa nih, ya udah kadang gue tabung. Oke, dia karena gue gitu. Pun sehari misalnya kasih uang jajan juga nggak gue habisin. Kayak misalnya. Oke. Soalnya bensin kan 30.000 berapa hari Pertamax itu seminggu ya paling isi 2 kali lah. Itu udah irit Iya. Jangan itu tiap hari kan kasih uang jajan. Nah jadi gocapnya udah taruh dompet, cepenya pisahin. Gue tabung. Kalau gue gitu ngatur duitnya. Atau enggak ya itu langsung gue taruh di ATM lain supaya gak kepegang kan. Iya. Atau enggak cepenya juga gue bagi 2 lagi, gocap. Oh, biar nanti kalau udah habis baru gue butuh nih baru ngambil lagi yang gocapnya. Masih ada. Jadi cepenya nggak langsung ludes. Kalau gue gitu, nggak tahu ya itu apa? Tipe orang beda-beda. Maksudnya bisa juga dipakai sama orang lain apa enggak ya? Kalau gue sih udah kebiasaan gitu. Oh lu gitu ya? Iya. Kalau gue tipenya gue tracking. Misalnya nih, gue nggak ngebatasin hari ini gue berapa. Enggak. Cuman misalnya nih. Hari ini gue jajan ini gue catat, gue jajan ini gue catat, duitnya segini sini catat. Pas malamnya gue totalin semua. Nah pas besokannya, berarti gue jajan nggak boleh lebih dari segini. Even sampai titik misalnya cepet nih hari ini, kemarin cepet, berarti nih hari nggak boleh cepet. Kok bisa gocap, kok bisa 30 gitu gue. Itu jadi gue kayak kasarnya ada patokan nih, gue irit-iritin lagi, gitu. Jadi gue kalau gue sih apa ya, gue juga kadang suka gitu sih, kayak gue nyatet apa yang udah gue beli. Jadi biar gue tahu misalnya nanti gue mau beli ini, terus di uang gue lagi pas-pasan, jadi gue tahu mana nih yang sanggup gue beli. Pakai uang pas-pasan gue. Pas-pas lagi. Jadi gue tahu harganya, kayak misalnya beli lauk deh,
tempe orek segini sama ini. Oh, 15.000. Ya udah ntar kalau gue ini beli ini aja gitu. Lebih murah kan? Iya. Jadi apa ya udah ada perhitungannya. Jadinya enggak ya yang kasarnya nih yang kemarin lu lihat rinciannya, yang hari ini kayaknya nih hari gue gak perlu beli ini deh. Kayaknya gue gak perlu yang ini deh. Kayaknya gue kurang ini juga gue tahan gitu. Biasanya sih gitu ya kalau gue ya. Gue juga kalau dari uang jajan sih pasti sih gue bagi 2 atau enggak gue ambil berapa gitu. Gue juga ngambilnya enggak langsung brok. Kayak misalnya gue cepet aja dulu dah gue pakai. Itu juga nyiksa gue juga ngitung-ngitung dulu. Iyalah, ini buat seminggu 300.000 cukup kali gitu. Kalau misalnya nggak cukup ya udah tinggal ambil lagi. Kayak gitu. Kalau gue money management. Kalau tapi money managementnya itu apa sih? Kalau gue biasanya ada tujuannya. Misalnya bulan ini karena misalnya bulan Januari nih, gue pembukuan gue, anjir, jajan gue sampai segini nih. Gue buat makan ngeluarin ini buat segini nih. Terus gue liat rinciannya, apaan sih gue jadiin apa aja sih? Wah berderet tuh. Nah di bulan Februari biasanya gue di hari Minggu jajan ini itu makanan ini itu jadinya enggak, gue nggak boleh. Gue jajan ini aja cukup, udah selesai. Nanti setelah 3 minggu atau 4 minggu atau gue lagi butuh lagi stres baru gue beli dah gitu aja. Kalau gue ya. Jadi kayak ada sisa, tadinya lu bisa nyisain duit cepet juga lumayan coy. Tapi buat lu kan bukan tipe yang ini ya, kayak misalnya naruh uang di banyak bank kan. Enggak. Tapi dari lu sendiri hal-hal yang kayak gitu tuh bagus nggak? Dipisahin di bank gitu? Iya. Punya ATM banyak. Bagus, sebenarnya satu sisi bagus. Kayak lu punya uang mati lah. Kalau gue bilang ya, tapi ada kan uang mati. Ada namanya biaya admin. Nah, yang gue tahu nih ya, ini ada bank namanya BCA. Itu kalau di atas 1 juta gak kena admin. BRI dulu mau duit seberapa banyak kena potongan, gue lupa, antara koreksi ya, bang, kasih tau gue 13.000 apa 16.000 per bulan. Mau di atas 1 juta kek, mau di bawahnya kek, gue nggak tahu. Nih makanya kayak misalnya kita mau nabung nih, gocap BCA, gocap Mandiri. Nah, kan gocap kita bisa aja kepotong admin. Iya. Jadi berkurang lagi. Jadi sebenarnya tuh apa ya? Berguna nggak sih kalau kayak kita mau nabung tapi punya banyak ATM gitu? Gue sih sejauh ini aman aja sih ya. Berarti kita tuh perlu nggak buat duit cash itu sebagai tabungan? Sebagai tabungan nih? Ya enggak, sama aja, lu taruh bank apa bedanya? Tapi semisal situasi darurat yang mengharuskan lu pakai duit cash. Oke. Itu kok posisi lu kalau lagi di desa anjir. Ya perlu lah itu. Tapi kan bisa aja kayak lu mau makan nih. Belum tentu sampai semuanya Chris kocak. Bukan Curis. Curis anjing. Chris. Monyet. Orang banknya aja bilang Chris. Wah, orang banknya bilang Chris. Iya. Ya udah gue ikut deh. Orang bank soalnya ngomong, ya udah. Jadi kalau Chris bentar, ada ambulan lewat. Ambulan first anjir. Kita di rumah ya. Oh iya, lupa gue. Oh iya. Jadi kalau perlu lah. Ya berarti intinya kita harus punya duit cash kan buat di tabungan. Iya, buat jaga-jaga. Iya. Ada sih. Lu biasanya sehari-hari bawa duit cash berapa, Jo? Cepet pegangan gua. Cepet. Bensin makan lah itu. Ya untung-untung kalau wartegnya ada megang Curis lah. Chris. Maksudnya. Kampret. Gue sih banyakan recehan sih. Biasa buat recehan. Parkir. Iya. Tapi kalau duit gedenya paling cepet, gocap. Pak Ogah ya. Iya. Repot tuh Pak Ogah anjing. Jadi intinya di episode kali ini tips and trick buat money management. Sebenarnya kalau dari gua ini nggak mesti ya. Iya. Kalau dari gua sih punya lebih dari 1 bank. Kalau bisa 2 deh, 2 rekening. Iya. Jadi 1 buat sehari-hari lu, buat intinya buat hal-hal yang gak jelas lah. Lu mau beli ini kayak mau beli itu kayak. Iya. 1 lagi buat tabungan. Kalau lu mau tipe orang yang kayak yang ribetin diri kayak gua, dicatat adalah aplikasi itu di HP, lu track. Jadi lu beli apa nih? Beli minuman harganya 20.000, ya kan? Minuman 20 juta. Minuman lu beli tulisan minuman 20 juta. Nah, lu tracking lah tuh. Lu kurangin sama duit gaji lu tuh yang di bank lu lihat. Nah,
Nanti di akhir bulan lu nggak ngomong gini, anjing kok duit gue udah habis ya, ini duitnya kemana ya, anjing apa dicolong gitu. Tuyul kali, kagak lupa, padahal lu sendiri kan yang nah lu lihat tuh emang iya sih nyatet kayak hal yang kita beli gitu tuh ada nyusahin. Pentingnya juga sih. Iya, nyusahin cuman ya kalau gue kayak gitu. Jadi di next bulannya gue tahu kayaknya nih kalau minggu ini gue nggak perlu deh gue jalan ke sini. Nextnya gue nggak perlu deh gue jajan ini kayak gitu kalau gue. Ya, bisa juga lu mau naruh duit lu di satu ATM. Cuma ya boleh. Lu jangan boros-boros. Nah, yang gue benci dari orang yang pakai ATM banyak. Satu nih ya, misalnya nih, lu punya 3 ATM kasar nih, 3 bank ya. Satu banknya lu pakai buat foya-foya, satu buat misalnya ya buat tabungan, satu lagi buat emang kebutuhan nih. Ya satunya buat foya-foya udah habis nih. Terus lu pakai lah tuh yang tabungan. Yang lain. Terus tabungannya udah habis lu pakai tuh yang buat kebutuhan. Percuma. Iya. Udah aja lu satuin duit lu. Iya, ketahuan udah main satu bank aja. Mungkin buat yang nyatet tadi itu solusi buat yang naruh duit di satu ATM kali ya. Iya. Itu lebih bisa kebaca duitnya lari kemana. Lebih nyambung sih. Tapi buat yang sebenarnya buat yang lebih dari satu ATM juga nggak apa-apa sih kalau mau nyatet ya. Sebenarnya kalau kata gue sih gini Pli ya. Semakin lu semakin bisa nabung di saat lu semakin bisa sadar kalau ini sebenarnya berguna apa kagak anjing gue ngelakuin ini. Iya. Iya sih. Itu doang anjing. Kayak lu gini aja deh. Lu hari ini belum minum air putih. Terus lu memilih untuk beli Coca-Cola daripada beli air putih. Itu tolol anjing, mending lu beli air putih daripada beli Coca-Cola anjing. Jadi intinya gitu ya guys ya. Money management itu sebenarnya penting banget bro buat hidup lu pada. Iya, apalagi yang lu udah punya duit sendiri, kayak kan bisa aja orang kayak ih, gue udah punya gaji nih. Kayak ini gue beli sampai akhirnya mana duit lu sampai kalah. Duit habis, bingung kan lu mau makan pakai apa. Nah itu. Apalagi yang jauh dari orang tua, itu repot banget. Itu jangan tamak ya guys ya jadi orang. Repot akhirnya kalau udah jauh. Iya, hemat-hemat lah. Ya. Toh juga tabungannya buat lu nanti pas tua kan. Kalau kata orang Cina nih ya, banyakin pemasukan daripada pengeluaran. Anjas. Makanya dikira orang ya jadi intinya gitu ya guys ya. Thank you semuanya yang udah nonton episode kali ini. See you next time in the next video. Dan lupa subscribe dan lonceng ya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Next kita harus bahas apa. See you on the next episode. Bye bye. Ciao.